Oke, kita bahas ini ya. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Kita tuh tahu banget apa yang seharusnya kita lakuin, makan lebih sehat, olahraga, atau mungkin mulai proyek yang udah lama ketunda. Tapi entah kenapa kita nggak ngelakuin juga. Ini masalah klasik, dan hari ini kita akan bedah kerangka berpikir yang usianya ribuan tahun untuk akhirnya bisa memenangkan argumen dengan diri kita sendiri. Jadi, kita mulai dengan satu pertanyaan. Coba deh pikirin, dari semua negosiasi, perdebatan, dan usaha buat meyakinin orang lain dalam hidup Anda, siapa lawan yang paling alot? Ya, jawabannya adalah orang yang lagi natap Anda dari cermin. Disinilah letak paradoks terbesarnya. Kita punya semua informasinya, kita tahu risikonya, kita tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi, yaitu, diri kita sehari-hari seringkali jadi penghalang terbesar kita sendiri. Nah, disinilah kuncinya. Sebuah ide yang terinspirasi dari Aristoteles. Berhenti berdebat dengan diri Anda yang sekarang, sebaliknya Anda perlu membujuk audiens yang jauh lebih penting, audiens yang ada di dalam diri Anda. Aristoteles punya konsep yang brilian banget soal jiwa. Tapi ini bukan soal roh abadi gitu ya, melainkan versi terbaik dari diri Anda yang paling sejati. Nah, inilah audiens yang sebenarnya perlu Anda yakinkan. Ini adalah bagian dari diri Anda yang punya cita-cita, yang pengen yang terbaik buat Anda. Jadi, tugas pertama Anda adalah ini, pisahkan keduanya. Diri sehari-hari itu adalah dia yang gampang banget nyerah sama godaan sesaat. Tapi, jiwa Aristotelian Anda itu yang memegang cetak biru versi terbaik dari hidup Anda. Misi kita adalah membuat diri sehari-hari ini nurut sama kebijaksanaan jiwa itu. Terus, gimana caranya kita mulai dialog internal ini? Jawabannya bukan apa yang harus diomongin, tapi kapan ngomongnya. Kuncinya ada di waktu, mengenali momen di mana jiwa Anda paling siap buat dengerin. Orang Yunani kuno punya kata khusus untuk ini, kairos. Ini bukan soal waktu di jam ya, tapi momen yang tepat, jendela kesempatan. Ini tentang ngelihat kekacauan bukan sebagai krisis, tapi sebagai celah, sebuah pembukaan untuk perubahan. Dan ini keren banget penjelasannya karena artinya momen-momen disrupsi kayak kehilangan pekerjaan, pindah rumah, atau bahkan cuma patah kaki, itu justru momen kairotik yang sempurna. Saat rutinitas kita hancur berantakan, jiwa kita jadi lebih terbuka untuk mendengarkan argumen baru tentang kemana kita harus melangkah selanjutnya. Oke, Anda sudah menemukan momen kairos Anda. Kekacauan sudah membuka sebuah pintu, sekarang apa yang harus Anda katakan? Untuk ini, kita akan pinjam 3 alat persuasi yang sangat ampuh dari Aristoteles. Ini dia 3 pilar persuasi dari Aristoteles yang kita adaptasi untuk diri kita sendiri. Pertama, ethos. Ini tentang membangun kepercayaan dengan diri sendiri, mengingatkan diri Anda kalau Anda itu kompeten dan bisa diandalkan. Kedua, pathos. Ini soal mengelola emosi, menenangkan rasa takut atau justru memompa semangat biar Anda siap bertindak. Dan yang ketiga, logos. Ini adalah argumen logis yang Anda bangun untuk diri sendiri, alasan yang masuk akal kenapa Anda harus melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita fokus ke logos atau logika. Saat kita ngomong sama diri sendiri, ini tuh bukan tentang data dan fakta yang kaku. Ini tentang membangun argumen yang terasa benar di dalam hati. Aristoteles punya nama untuk ini, anti-mem. Lihat deh contoh ini. Anda mengambil keyakinan yang sudah ada. Saya pandai melompati rintangan. Dan menggunakannya sebagai bukti bahwa Anda bisa melompati rintangan berikutnya. Ini adalah logika pribadi yang bisa membuat hal yang mustahil jadi terasa mungkin. Anda punya momennya, Anda punya alatnya. Sekarang di mana kita bisa mempraktekkan semua ini? Jawabannya, dengan menciptakan sebuah tujuan yang begitu besar dan berani sampai-sampai itu memaksa Anda menggunakan ethos, pathos, dan logos. Orang Yunani punya sebutan untuk tujuan yang dilebih-lebihkan ini, hiperbola. JFK bukan cuma menetapkan tujuan, dia menciptakan sebuah hiperbola. Itu adalah sebuah tujuan yang sangat berani, seolah di luar jangkauan, yang memaksa seluruh bangsa untuk menyatukan energi dan keahlian mereka. Ini adalah persuasi diri dalam skala nasional. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk diri kita sendiri. Hiperbola pribadi yang hebat itu bukan sekedar tujuan yang sulit loh, ada ciri-cirinya. Tujuannya harus sedikit menakutkan, harus bisa memicu rasa ingin tahu Anda, dan idealnya, tujuan itu menjadikan Anda seorang pelopor di dunia kecil Anda sendiri. Bahkan jika itu cuma menjadi orang pertama di atas 50 tahun yang lari mendaki gunung tertentu. Biar lebih konkret, kita lihat contohnya ya.
Tujuan umum, menurunkan berat badan. Membosankan? Coba ganti jadi tujuan hiperbola. Jadwalkan sesi foto boudoir setahun dari sekarang. Beda kan rasanya? Atau daripada berpidato, targetkan tampil di panggung komedi tunggal. Yang pertama itu tugas. Yang kedua adalah sebuah petualangan yang akan mengubah jiwa Anda. Pada akhirnya, semua alat ini, kairos, etos, patos, logos, dan hiperbola, ini semua bukan cuma soal mencapai tujuan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan inilah inti dari semuanya. Alat-alat ini bukan sekedar teknik, mereka adalah pena Anda. Dengan menggunakannya, Anda secara aktif sedang menulis kisah hidup Anda. Kekacauan jadi peluang, kegagalan jadi plot twist, dan tujuan besar Anda menjadi bab-bab yang heroik. Anda bukan hanya karakter dalam cerita, Anda adalah penulisnya. Jadi, saat kita menutup pembahasan ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Audiens Anda yang paling penting, versi terbaik dari diri Anda, sedang menunggu. Kisah apa yang akan Anda ceritakan selanjutnya?